Halo Sobat Indak, ketemu lagi dengan saya Efta di Indak Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan. Selamat datang buat Anda yang baru saja pertama kali bergabung di Indak Podcast. Podcast ini akan membahas tentang seputar dunia industri dan perdagangan. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal pembangunan sumber daya industri. Nah, Sobat Indak, pertumbuhan ekonomi saat ini untuk Sulawesi Tengah khususnya ya, ini boleh dikatakan bertumpu atau didominasi oleh industri pengolahan ya. Yang kalau kita lihat di daerah khususnya di Morowali itu merupakan kawasan industri dan berisi mungkin puluhan bahkan hampir mencapai ratusan perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali. Nah, untuk membahas semua terkait dengan bagaimana pemerintah daerah mengatur, kemudian mengendalikan serta mengawasi, hari ini telah hadir bersama saya di sini seorang kepala bidang pengembangan sumber daya industri. Beliau orangnya masih muda, ganteng, dan kalau tidak salah ini beliau juga sudah pernah sudah pernah menjadi narasumber di Kementerian Perindustrian, kalau tidak salah informasi saya dengar di Bali sudah pernah. Selamat datang Bapak Eko Mardiono ST MAP. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Makasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih sudah hadir di Indah Podcast. Saya panggilnya Pak Eko saja ya, atau Pak Kabit lebihan? Pak Eko ya? Kakak Eko ya? Oh gitu, oke Pak. Oke Pak Eko. Iya. Sembarang Nah, terserah. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Pak Eko, kemarin informasinya begitu ya? Di Bali Bapak ya kalau tidak salah untuk menjadi narasumber saya dengar ya? Iya. Pertama terima kasih nih kepada okay. teman-teman yang sudah memfasilitasi. Kemarin memang pada saat pembahasan RPIP. Jadi kita jadi narasumber karena dianggap Sulawesi Tengah adalah salah satu yang terbaik RPIP. Wah, mantap. Timur, kan? Keren. Ya. Jadi kita diminta oleh bagian Kementerian Biro Perencanaan untuk menjadi salah satu narasumber untuk memberikan sedikit informasi bagaimana proses kita penyusun RPP di Sulawesi Tengah terhadap membantu teman-teman yang ada di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua Raya. Oke, keren. Siap. Nah, Pak Kabit, saya ingin bertanya ini sebenarnya apa saja tugas teman-teman dari bidang sumber daya pembangunan sumber daya industri? Sebelumnya ini kita bukan pengembangan ya, saya koreksi sedikit. Pembangunan sumber daya industri. Oke. Nah, ini kan berdasarkan peraturan gubernur terjadi perubahan nomenklatur terhadap nomenklatur bidang yang sekarang diatur lebih spesifik terhadap tugas dan fungsi daripada bidang. Dulu namanya kan FFI. Sekarang berubah menjadi PSDI atau Pembangunan Sumber Daya Industri. Nah, beberapa hal yang menjadi tugas dan fokus kami di bidang pembangunan sumber daya industri. Sebelumnya saya beritahu bahwa kondisi di sini kan ada dua bidang industri. Dua bidang ya? Ya, satu untuk sarana prasarananya, kemudian satu adalah pembangunan sumber dayanya. Nah, di sini terdapat beberapa hal. Tugas dan fungsi kami adalah perumusan terhadap semua kebijakan-kebijakan di bidang perindustrian yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Apakah itu kebijakan-kebijakan menyangkut pembangunan sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Nah, salah satu yang menjadi fokus kami juga adalah menyangkut pengembangan sumber daya manusia. Di kami ada yang namanya inkubasi bisnis, IPTI, ya kan? Maleo yang ada. Di situ kita membangun sumber daya manusianya terhadap potensi-potensi yang ada di masyarakat, khususnya anak-anak muda di Kota Palu dan pada umumnya Sulawesi Tengah untuk pengembangan inkubator terhadap startup yang kita munculkan. Oke, Pak Kabit, selain sumber daya manusia, sumber daya alam juga masuk dan sumber daya digital ya? Digital masuk ya. Nah, selanjutnya Pak Kabit ini saya
sebelum kita lanjut, ini Pak Kabit sempat tadi singgung RPIP ya. Iya. Kalau tidak salah RPIP itu, jadi kalau bisa dibilang bahwa RPIP itu adalah buku atau kitab suci dari bidang industri khususnya ya. Nah kalau kita lihat Pak dari di pusat itu ada yang namanya RIPIN, kemudian di provinsi ada RPIP, kemudian kabupaten apa RPIK. Nah itu kalau Bapak melihat itu apakah sudah sinkron atau seperti apa Pak? Iya. Jadi kondisi yang terjadi sekarang kan kita RPIP kami kita di Sulawesi Tengah ini kan sementara melakukan evaluasi. Iya. Kita RPIP kita berlaku selama 20 tahun ke depan. Kemudian ini sudah masuk tahun kelima. Iya. Sehingga perlu dirumuskan kembali kebijakan-kebijakan yang ada. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang juga RIPIN sekarang kan lagi menunggu. Kita juga menunggu perubahan-perubahan dari RIPIN. Iya. Karena terjadinya perubahan pemerintahan, pergantian pemerintahan, sehingga mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah baru yang dirumuskan dan dimasukkan dalam RIPIN. Kita pun demikian, RPIP kita Provinsi Sulawesi Tengah ini sementara melakukan dilakukan evaluasi, apakah kita akan merubah secara keseluruhan terhadap RPIP kita. Nah, untuk RPK juga yang berlaku di kabupaten kota seperti itu, sama. Nah, kebetulan kalau kita mengacu kepada persoalan pilkada yang ada, itu kan serentak, betul. Sehingga ada kemudahan juga untuk memasukkan visi misi, kemudian apa-apa yang menjadi perkembangan terhadap wilayah yang ada, khususnya di bidang industri. Sehingga kita menunggu RIPIN, kemudian RPIP, begitupun RPK kabupaten kota menunggu kita. Berarti ada sinkronisasi. Tahap sekarang ya, sementara evaluasi. Apakah dirubah secara keseluruhan? Karena kalau sesuai dengan aturan, kalau RPIP kita di atas 50% perubahannya, berarti kita harus membuat perda baru. Tetapi kalau tidak, kita hanya menambahkan saja. Seperti itu. Iya, oke. Kita lanjut Pak Kabit. Ini fasilitas, artinya kalau bisa dikatakan bahwa bidang Bapak melayani, ada pelayanan terhadap pelayanan untuk meningkatkan sumber daya tadi ya, sumber daya industri. Nah, fasilitas apa yang disiapkan oleh teman-teman yang ada di bidang? Ya, kalau kita kan seperti saya katakan di awal, Pak Efta, bahwa kondisinya kita ada dua, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Ya kan, kalau sumber daya alamnya kita membangun, memfasilitasi lah, memberikan ruang terhadap investor-investor yang ada. Salah satunya adalah RPIP ini. Nah, dari RPIP itu kalau saya menganalogikan seperti begini. Kita ada kitab suci di daerah ini, ada namanya RT RW. Itu rumah. Rumah besar. Nah, kalau kita di bidang industri ada yang namanya RPP. Kalau dia sebuah rumah, itu adalah RT RW-nya, rencana tata ruang, rencana wilayah. Tapi kalau RPP adalah kamar-kamarnya untuk membangun, untuk menempatkan di mana lokasi-lokasi industri yang ada. Nah, kalau itu yang kita siapkan secara fasilitas, kemudian kemudahan-kemudahan dalam proses-proses perizinan dan semuanya. Kalau secara sumber daya manusianya, kita bicara khususnya vokasi, ketenaga kerjaan, salah satunya adalah IPTI tadi. IPTI tadi, kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman di tenaga kerja untuk melakukan pelatihan-pelatihan, dan serta memberikan kemudahan-kemudahan terhadap proses-proses perizinan yang dilakukan oleh IKM-IKM kita. Nah, itu pendampingan-pendampingan itu yang kita lakukan terus, sehingga masyarakat juga bisa terbantu dan termudahkan terhadap apa yang mereka ingin lakukan dan pengembangan industrinya. Kita juga membantu, memfasilitasi ke industri-industri besar, IKM-IKM itu, secara sumber daya manusianya ya, Pak Efta. Dan kita juga melakukan kolaborasi juga dengan teman-teman di Bank Indonesia. Seperti itu. Nah, kita lanjut Pak Kabit. Ini kita bicara PMA ini ya, atau penanaman modal asing. Nah, ini kalau kita tahu memang ini segala urusan PMA ini kan ada di pusat Pak ya. Nah, bagaimana peran daerah khususnya di Sperindak ya? Itu bagaimana dia bisa masuk itu? Kemudian bisa dari cara apa, seperti apa gitu terkait dengan PMA ini? Ini kan juga ya, khusus PMA ini kan menjadi diskusi kita juga. Seolah-olah kita ini di daerah tidak mendapatkan insentif yang besar, ya kan? Ini kan jadi diskusi yang jadi persoalan juga di lapangan, bahwa kalau kita lihat kondisi real, kalau kita mau real ya,
khususnya Morowali contohnya. Iya, betul. Kenapa di sana banyak PMA tapi banyak tenaga kerja yang tidak terserap? Ya kan, karena kekurangan skill kita. Iya. Nah, kita di bidang PSDI, pembangunan sumber daya industri, membantu sebenarnya untuk supaya peningkatan kapasitas terhadap tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Morowali. Kita bicara Morowali khususnya ya. Tapi kalau kita bicara tempat lain mungkin kita bisa bicara lebih luas. Saya membahasakan ini karena tadi Pak Efta membawanya ke Morowali di awal. Betul. Bukanya di awalnya di Morowali kan gitu. Iya, dan memang Ya kan, makanya saya bawakan ke situ ini area pembicaraan. Iya. Kan ini kan jadi anomali. Iya. Bahwa di sana banyak PMA tetapi banyak juga tenaga kerja yang tidak terserap. Betul. Nah, ini juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya kita di OPD Perindustrian dan Perdagangan, terkhusus lagi ke kami di bidang PSDI sebagai bidang pengampu terhadap vokasi yang ada. Sumber daya. Ya, pembangunan sumber daya industrinya. Nah, kita membantunya, memberikan ruang, membantu IKM-IKM untuk bisa bisa masuklah, membantu terhadap distribusi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut, perusahaan-perusahaan besar. Iya. Karena kan persoalannya persoalan-persoalan terhadap industri yang berisiko tinggi itu kan bukan tanggung jawab kita. Ya, kita hanya menengah ke bawah kan. Berarti kalau itu kembali ke pusat lagi berarti jatuhnya. Iya. Banyak apapun itu larinya ke pusat. Nah, jadi kita ini kalau saya selalu pada saat kemarin juga di Bali saya sampaikan bahwa kita kondisi di daerah ini sama dengan, kalau saya punya bahasa ya, ular lepas kepala pegang ekor. Ya kan gitu. Jadi kita memberikan dipakai daerah kita, tetapi tidak bisa masuk terlalu dalam terhadap intervensi-intervensi apapun yang terjadi di dalam perusahaan-perusahaan asing tersebut. Tetapi kita mendorong bahwa yang lokal bisa masuk ke dalam untuk membantu, apakah di persoalan makanannya, persoalan yang lain-lain yang dibutuhkan lah. Jangan semua dari luar semua. Jadi berarti saya sudah berarti dari segi itu ya pemerintah daerah khususnya di Perindak pengembangan IKM-nya lah. Kita pengembangan IKM-IKM yang ada di, kalau kita bicara Morowali kan, IKM-IKM di Morowali kita juga kerjasama dengan Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Morowali untuk memberikan pendampingan terhadap IKM yang ada, sehingga mereka bisa masuk. Apakah persoalan digitalisasinya, persoalan UMKM, IKM-nya. Kalau UMKM kan di depan ya, di teman-teman koperasi ya. Gitu. Tapi berarti sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Termasuk juga kan ini kemarin kita di sana kan ada sekolah ya. Sekolah. Iya, D1 kalau nggak salah. Ya kan? Pertambangan itu ya maksudnya. Sekolah industri. Itu kan alhamdulillah banyak tenaga lokal, anak-anak kita yang diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di situ. D1 kemudian langsung terserap. Nah, tetapi kan tetap kita juga memonitor apakah serapan-serapan itu masyarakat kita bisa, khususnya Sulawesi Tengah, itu bisa terfasilitasi dengan baik. Gitu. Keren ini Pak. Kita bicara tadi ini sumber daya digital yang sempat Bapak sebutkan. Jadi bagaimana, apa yang dilakukan teman-teman itu dalam rangka peningkatan sumber daya industri digital tadi? Ya, kita di sini ada yang namanya IPTI. Ini Inkubasi Bisnis Malio Techno Center. Ya kan? Di Sulawesi, di Palu. Di Perindak sama kita. Perindak. Itu menjadi tanggung jawab, menjadi salah satu tusi kami. Nah, sementara ini juga kita bekerja sama dengan universitas. Peningkatan itu untuk mendorong potensi-potensi lokal mahasiswa-mahasiswa kita untuk menjadi entrepreneurship yang baru, membuka startup digital. Nah, sementara ini sekarang alhamdulillah data-data yang ada beberapa startup yang sudah berhasil, bahkan sebelum saya di sini karena kita ini kan setiap saat bisa berganti. Itu ada yang sudah memenangkan lomba-lomba startup di tingkat kementerian. Nah, kita bersyukur. Nah, ini terus kita dorong. Dan salah satu contoh sekarang kita ada menerima teman-teman mahasiswa untuk melakukan magang. Nah, itu yang kita dorong mereka untuk menciptakan inovasi-inovasi digitalisasi yang ada pada potensi yang masing-masing individu. Dia mau startup apa yang mau dibuka. Kan gitu. Ini kita dorong. Nah, nanti juga dari situ kita mencoba membuka ruang
memberikan apa ya istilahnya, memfasilitasi lah Ya. kemana mereka bisa jadi bapak angkat terhadap startup-startup yang ada ini. Jadi IPTI ya? IPTI, ya? inkubasi bisnis teknologi Maleo Techno Center namanya. Oke, nah teman-teman Indak bisa langsung saja ya untuk informasi terkait IPTI tadi, itu bisa langsung datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, Pak Kabit, kita lanjut ini. Ini kalau saat ini pemerintah ini lagi mendorong pembangunan produk penggunaan produk dalam negeri. Nah itu bagaimana perannya bidang Bapak? Gitu. Ya, jadi kita memang sekarang untuk peningkatan produk dalam negeri, kita kan ada program nasional itu, Iya. yang namanya P3DN. Iya. Nah, kita di bidang pembangunan sumber daya industri menjadi bidang pengampu terhadap program pemerintah pusat tersebut. Jadi dia menjadi program strategi nasional. Iya. Kita ada mendorong seluruh belanja-belanja daerah ini Iya. untuk belanja produk-produk dalam negeri yang sudah ber-TKDN. Iya. Ya, kita ada tim di sini yang langsung dibawa oleh Bisekprov, ya, ketua timnya, dan kita di sini kepala dinas kita, alhamdulillah sebagai ketua harian. Nah, ini yang kita dorong. Di setiap OPD-OPD yang ada di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten kota, kita mengimbau setiap belanja barang di tiap perencanaan itu harus memasukkan dan wajib harus ada belanja TKDN-nya. Ya, itu yang kita dorong. Itu kewajiban gitu kan. Yang mulai dari perencanaan, penginputan sirup sampai belanjanya. Itu wajib. Ya, wajib. Tidak ada kata tidak wajib. Itu wajib. Semua harus belanja yang ada TKDN-nya, sehingga peningkatan ekonomi itu berputar di tingkat IKM-IKM kita. Ya, betul. Nah, ada yang menyampaikan bahwa bagaimana dengan kualitas? Ya, kualitas. Betul. Iya kan? Betul. Kualitas. Ada yang membanding-bandingkan kan gitu. Kalau kita bicara kualitas, kita juga melihat kondisi yang ada. Kalau selalu bicara begitu, kapan kesempatan produk-produk dalam negeri kita bisa bermain di negara sendiri? Nah, itu yang kita dorong sehingga OPD-OPD sebagai contoh di sektor, contohnya kayak laptop itu bisa kita beli dari produk dalam negeri. Nah, sehingga ekonomi itu, uang itu berputar, tidak lari keluar. Ini yang kita fasilitasi, dan alhamdulillah sih secara kualitas produk dalam negeri kita alhamdulillah bersaing. Bersaing dengan produk-produk dari luar. Kalau harga bagaimana? Harga kita bersaing, kompetitif lah. Malah ada harga-harga yang agak di bawah dibanding dari yang masuk dari luar, yang ekspor ya. Yang impor. Yang masuk yang impor. Gitu. Harga juga lebih kompetitif. Kalau bicara berapa lama sih dipakainya? Tergantung yang menggunakan individunya. Iya kan gitu Pak Ifta. Kalau umpamanya dia pakainya juga dengan cara yang baik, pasti baik juga. Kan gitu. Sepakat. Jadi bukan hanya pada kualitas tapi juga harga ya. Harga semua bisa kita pertanggungjawabkan lah. Nah, ini juga kita dorong kepada produsen IKM-IKM yang ada. Kita bekerja sama, kita mendorong IKM juga ada produksinya untuk bisa meningkatkan kualitas, bahkan harganya juga kan kalau kita belinya bahan bakunya ada di kita kan bisa lebih murah. Betul. Iya, cocok. Gitu. Jadi berarti kita juga memberikan ruang atau kesempatan pada pelaku-pelaku usaha ya untuk meningkatkan kualitas, dan pastinya kalau yang bilang bahan baku ada di kita berarti lebih murah. Harga lebih murah. Lebih murah. Ya, daripada yang diimpor kan? Iya, oke. Nah, ini selanjutnya ini yang terakhir Pak Kabit. Apa yang menjadi harapan Bapak ya nanti ketika khususnya ini di sektor industri ke depannya, apa yang ingin dikembangkan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya industri ke depan? Ya, saya selaku kepala bidang yang ada diberikan tanggung jawab. Kita berharap, saya pribadi dan teman-teman, saya mendorong agar potensi-potensi yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa terserap, khususnya bidang vokasi, pekerja tenaga kerja kita, adik-adik kita, anak-anak kita ke depan itu bisa terserap sebagai tenaga kerja yang ada dengan kualitas yang baik, yang bisa bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing yang ada di, contohnya kita di Morowali.
Karena pesan orang tua kita bahwa kita hidup sekarang ini bukan untuk diri kita, Iya. tapi hidup untuk anak kita. Oh iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau kita hanya berpikir untuk diri kita, anak kita enggak. Makanya kita menyiapkan anak kita, Iya. anak-anak kita, adik-adik kita, sehingga bisa memiliki kualitas dan bersaing secara kompetitif dengan tenaga kerja asing. Iya. Kemudian selanjutnya persoalan secara digital, Iya. kita mendorong juga di IPTI Iya. bisa bermanfaat lah untuk masyarakat Iya. kita, khususnya di mana di Sulawesi Tengah. Kita bekerja sama meningkatkan kerjasama kita dengan universitas-universitas yang ada. Oke. Nah, kita berharap adik-adik mahasiswa kita juga kan bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Iya. Tetapi selain peningkatan kapasitas, kita juga mendorong peningkatan bagaimana menempatkan posisi dan etika dan sebagainya. Itu guna kita di Iya, pembangunan betul. sumber daya industri. Bukan Tugas. hanya skillnya saja, Iya. tetapi secara attitude juga kita mempersiapkan. Ya kan? Jangan kualitasnya baik, attitude-nya yang kurang baik. Iya. Nah, ini juga yang harus kita benahi bersama. Jadi berarti banyak sisi yang harus Banyak. dipersiapkan. Ya, semua harus kita siapkan. Iya. Dan makanya tanggung jawab kita di teman-teman di pembangunan sumber daya industri ini juga agak kompleks. Banyak hal yang juga menjadi sorotan ke kami kemarin, tapi alhamdulillah bisa kita mengatasi. Iya. Dan insya Allah ke depan ini secara kasat mata kita bisa melihat bahwa tingkat pengangguran Iya. itu bisa agak turun. Amin. Anomali yang ada di Morowali Iya. itu bisa kita balik, gitu kan? Iya, betul. Banyak PMA, Iya. banyak PMDN di sana, Iya. tapi tingkat penganggurannya agak tinggi. Itu kan Iya. sempat kita ada Betul. kemarin di debat. Iya, itu Capres, kan? sempat viral Sempat viral, juga ya. kemarin ya. Betul. Kita salah satu penyumbang investasi tertinggi di Indonesia, Iya. tetapi salah satu juga provinsi yang tenaga kerjanya Kurang diserap gitu ya. ya. Nah, ini yang coba kita atasi bersama bahwa janganlah ini juga pesan sebenarnya, pesan moral kepada teman-teman Iya. di pemerintah pusat Iya. bahwa marilah kita berdayakan kondisi-kondisi yang ada, nanti kami di daerah Iya. untuk meningkatkan kapasitasnya, Iya. meningkatkan daya saingnya, Iya. sehingga bisa terpakai di posisi-posisi yang ada di PMA itu. Iya. Oke. Makasih Pak Eva. Oke, nah berarti kalau saya bisa bilang ini cukup berat juga ini tugas dari bidang yang Bapak pimpin ya, maksudnya untuk bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya itu sangat susah loh Pak. Iya. Nah, oke. Jadi saya berharap juga mungkin kita berdoa juga ke depannya sektor industri di Sulawesi Tengah ini dari segi sumber daya manusianya juga bisa lebih baik ya. Insya Allah. Nah, oke. Nah, oke Sobat Indak, itulah informasi tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan pengembangan sumber daya industri, kemudian terkait dengan sumber daya sumber daya alam dan berbagai macam tentang industri, Anda bisa langsung datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Kartini, nomor 18 Palu. Nah, saya Efta undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Indak Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan.